Hai hai hai, kita ketemu lagi di podcast Market Movers. Kali ini di edisi hari Senin, tanggal 7 Juni 2021. Ada saya Ines Nirmala yang seneng banget bisa hadir lagi di podcast ini, yaitu kolaborasi KBR dan Kata Data yang khusus menghadirkan informasi dan panduan praktis bagi kamu untuk melihat bagaimana outlook market sepekan ke depan, bagaimana strategi investasi, serta apa rekomendasi saham terbaik pekan ini. Langsung aja kita mulai Market Movers. Oke, untuk indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada pembukaan perdagangan pagi hari ini. IHSG naik 13 poin ke 6.079 dan sebanyak 228 saham menguat, 75 saham melemah, serta 197 saham stagnan. Setelah beberapa saat IHSG berada di bawah zona 6.000, akhirnya IHSG bisa kembali lagi menguat. Hal ini setelah sepanjang pekan pertama bulan Juni 2021 secara kumulatif IHSG menguat signifikan 3,71% menjadi di level 6.065. Dan juga sepekan lalu, investor asing melakukan pembelian saham di pasar reguler dengan nilai bersih mencapai 2,51 triliun rupiah. Saham BRI dan juga Bank BCA menjadi primadona bagi investor asing karena dibeli dengan nilai bersih masing-masing sebesar 1 triliun dan 741 miliar rupiah. Terus seperti apa proyeksi perdagangan sepekan ke depan dan seperti apa strategi investasi yang bisa kita terapkan? Kali ini di podcast Market Movers sudah bersama dengan kita, yaitu Bapak Irwan Budiarto, Head of Equity dari Trimegah Asset Management. Halo Pak Irwan, apa kabar? Baik, Mbak Ines. Selamat siang, Mbak Ines. Dan ya, semoga teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat saat ini. Iya, sehat-sehat selalu untuk kita semua dan juga IHSG juga sehat nih ya karena berada di zona hijau hari ini ya. Benar, Mbak Ines. Iya, sepanjang pekan lalu IHSG itu kan naik 3,71% datanya. Kalau menurut Pak Irwan, apa sih katalis positif yang membuat IHSG menguat? Kalau dari yang kita lihat, Mbak Ines, sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama itu kita lihat dari sisi valuasi, Mbak Ines. Waktu itu IHSG sempat hampir menyentuh level 5.700 ya, Mbak Ines. Nah, eh, itu banyak orang yang sudah ingin mengakumulasi. Akan tetapi memang salah satu yang dilihat oleh investor baik domestik maupun luar negeri itu adalah kasus COVID, minus. Karena semua orang waktu itu Mhm. kan ingin melihat bagaimana sih kasus COVID di Indonesia setelah adanya Lebaran. Karena di beberapa negara yang lain kan mengalami peningkatan cukup signifikan. Nah, kalau kita lihat setelah beberapa saat sehabis terjadinya Lebaran, memang ada peningkatan dari sisi kasus COVID, tapi tidak dalam dan sesuatu yang mengkhawatirkan ya, Indonesia, di mana kalau kita lihat Mhm. sebenarnya di Jakarta sendiri ya rumah sakit masih tersedia dan kenaikannya pun tidak signifikan. Jadi itu memberikan confidence bahwa pemerintah mungkin tidak akan melakukan pengetatan kembali. Itu, Lalu Iya. dari sisi data domestik sendiri yang lain, Mbak Ines, kalau kita lihat memang ada perbaikan ya dari sisi data-data banking secara bulanan nih baik. Lalu inflasi yang dirilis awal bulan pun sesuai dengan ekspektasi. Jadi mungkin itu yang menjadi pendorong indeks kita bisa lumayan positif nih bulan lalu. Iya, banyak faktor ya yang menyebabkan IHSG menguat. Ya, Satu di antaranya tadi yang Pak Irwan sebutkan adalah COVID-19 yang ternyata di Indonesia kasusnya masih terkendali dan ini juga jadi sentimen positif untuk perekonomian kita. setuju. Iya, dan juga kita tahu bahwa sepanjang pekan lalu investor asing itu melakukan pembelian yang jumlahnya mencapai 2,51 triliun rupiah. Ini angka yang besar ya dan boleh juga nih dijelaskan oleh Pak Irwan, apa sih yang begitu menarik buat investor asing buat masuk ke saham tanah air di pekan lalu? Oh, eh, yaitu mungkin yang dijelaskan sebelumnya, valuasi yang cukup murah. Lalu memang banking kan ya yang mereka masuk cukup banyak.
Iya. data-data perbankan itu kalau kita lihat rilisnya mungkin akhir bulan Mei ya, itu juga menunjukkan data yang cukup positif. Nah, pertumbuhan pinjaman walaupun masih negatif, tapi secara year on year itu sudah lebih baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Lalu profitability perusahaan banking itu juga dari bulan ke bulan itu juga semakin lebih baik. Jadi dari sisi valuasi murah, lalu ada perbaikan dari sisi fundamental. Jadi mereka masuk ke market kita. Nah, uh, dan mereka yaitu ada confidence juga bahwa kasus di Indonesia kelihatannya cukup terkendali yang seperti Mbak Ines tadi katakan. Mhm. Uh, Ya. Nah, dari katalis positif yang terjadi selama pekan lalu, apakah penguatannya juga bisa terjadi sepanjang pekan ini, Pak? Dan kalau boleh dibocorkan juga, apa aja sih katalis yang akan mempengaruhi pergerakan indeks di seminggu ini? Kalau untuk penguatan sih saya rasa bisa aja Mbak Ines, tapi kalau dari kita sendiri mungkin dengan penguatan yang minggu lalu cukup kuat, mungkin investor saat ini kalau kita lihat dalam kondisi wait and see ya. Nah, apa Mhm. saja sih yang akan kita lihat minggu ini? Kalau saya sendiri sih mungkin akan melihat data di US, mana itu akan keluar pada hari Kamis ini, Mbak Ines, yaitu data Mhm. inflasi bulanan. Nah, kan sebelumnya para investor itu cukup takut dengan adanya inflasi ya. Kalau inflasinya naik terlalu tinggi, nanti takutnya The Fed akan melakukan tapering gitu. Nah, satu data yang minggu lalu cukup melegakan adalah data non-farm payroll minus, di mana memang Mhm. kalau kita lihat datanya cukup baik, ya ada penambahan month on month, tapi di bawah ekspektasi market. Jadi itu juga cukup melegakan mungkin kekhawatiran terhadap inflasi sementara akan meredah. Nah, nanti yaitu yang akan kita lihat itu pada hari Kamis ini nih, inflasi di US itu bagaimana. Iya, jadi kita masih wait and see ya Pak ya untuk di pekan ini melihat bagaimana data inflasi di Amerika Serikat untuk pekan ini. Iya. Nah, kalau kita melihat juga di pergerakan saham sepekan lalu ya, saham-saham di sektor teknologi ini juga menjadi salah satu yang menguat secara signifikan. Kalau data dari Bursa Efek Indonesia, indeks sektor teknologi yang sepekan lalu menguat hingga 52,3%, salah satu penyebabnya karena saham DCII yang naik signifikan. Wah, ini heboh banget ya Pak kemarin naiknya ya. Dan ini naiknya juga sampai 106% di pekan lalu didorong oleh sentimen masuknya bos Indofood Antoni Salim ke DCII. Nah, boleh nih Pak Irwan kasih insight-nya ke kita, kenapa sih banyak investor tertarik buat masuk ke saham-saham teknologi? Memang Mbak Enes, ini cukup menarik ya. Kenapa orang-orang sekarang tertarik dengan saham teknologi? Yang pertama, kalau kita lihat ini adalah sektor yang cukup baru di Indonesia ya Mbak Enes ya. Eh, Mhm. dan nanti kalau kita lihat mungkin kalau jadi tahun ini akan ada IPO dua e-commerce yang cukup besar di Indonesia. Nah, tentunya itu akan menarik minat investor asing untuk melihat Indonesia di sektor teknologi. Nah, yang berikutnya, kenapa sektor teknologi ini menarik? Kalau kita lihat adalah pertumbuhannya itu lebih kencang dibandingkan sektor yang lain. Di sisi lain, secara global, kalau kita lihat, secara valuasi pun memang lebih premium dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Itu, Mbak Ines. Pak, orang tertarik dengan sektor ini saat ini. Iya, karena memang jadi primadona Benar. akhir-akhir ini teknologi jadi semakin banyak membuat orang tertarik ya termasuk investor-investor asing. Kita lihat bagaimana kecemerlangan saham-saham teknologi di pekan-pekan selanjutnya ya Pak ya. Benar, benar. Gimana prediksinya Pak? Apakah akan terus meningkat juga? Kalau dari sisi pertumbuhan sih seharusnya masih ada potensial sih, Mbak Ines, untuk saham Iya. teknologi. Karena memang kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ini, seperti dikatakan tadi itu, pertumbuhannya dari sektor teknologi ini merupakan salah satu yang paling kencang. Bahkan terkencang ya di antara sektor yang lain. Mhm. Jadi masih ada potensial sih kalau kita melihatnya. Iya, karena sekarang juga
dalam kehidupan sehari-hari kita dipaksa untuk lebih melek teknologi ya Pak ya. Apalagi WFH ya. Iya, betul. Nah, kalau kita membicarakan sentimen-sentimen pasar lainnya yang mempengaruhi pergerakan indeks selama sepekan ini, apa aja yang patut kita cermati? Kalau untuk sepekan ini, mungkin yang disampaikan tadi yang akan kita lihat terutama itu adalah data inflasi di US, BNS, di mana itu akan keluar pada hari Kamis ini. Nah, kalau dari sisi domestik sendiri, mungkin data-data mikro ya, di mana memang kalau kita lihat so far kalau kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa perusahaan itu menunjukkan perbaikan sedikit demi sedikit. Jadi memang ekonomi kita ini sudah bertumbuh sedikit demi sedikit. Mungkin tidak kencang sekencang itu, tapi setiap ada pertumbuhan menurut kita itu sangat bagus. Nah, hanya mungkin yang perlu diwaspadai kalau kita sendiri juga adalah isu perpajakan nih yang beberapa saat ini digaungkan oleh pemerintah. Mhm. Iya, ini kan mau dilakukan yang namanya reformasi pajak ya Pak ya. Apa yang patut kita waspadai dari hal ini? Nah, yang patut diwaspadai memang kalau kita lihat di beberapa wacana pemerintah terakhir itu kan ada perubahan dari sisi PPN, PPh, dan adanya tax amnesty. Nah, jadi ini balancing nih. Di sisi lain, kalau ada tax amnesty beneran, itu positif. Nah, akan tetapi kalau adanya kenaikan PPN terutama ya, itu takutnya akan memberikan sentimen yang negatif. Karena tentunya PPN ini akan selalu pass-through kepada konsumer. Nah, kita akan lihat nih seberapa besar sih kenaikan PPN ini, di mana mungkin nanti akan ada kejelasan itu mendekati bulan Agustus biasanya Indonesia, hari Iya, kemerdekaan. di hari kemerdekaan kita nungguin juga ya. Ini bagaimana kabar PPN kita nih? Iya. Oke. Nah, ini membicarakan tentang strategi dari Trimegah Sekuritas terhadap produk reksadana saham. Ini bagaimana, Pak, supaya kinerjanya bisa terus positif? Nah, kalau kita sendiri dari sisi reksadana, Binance itu berusaha memiliki kinerja yang di atas benchmark masing-masing fund yang ada. Nah, bagaimana strategi kita? Kita selalu kembali ke sisi fundamental Binance, di mana memang kita yakin dengan perusahaan yang memiliki fundamental yang baik, tentunya kinerja sahamnya pun akan merefleksikan kinerja perusahaan tersebut. Jadi kalau ada perusahaan atau suatu sektor yang mengalami koreksi gitu ya Mbak Ines, dan kita merasa oh sudah murah, valuasi cukup baik gitu dan uh, katanya downside-nya limited. Biasa kita akumulasi Mbak Ines, karena terus terang kita pun susah banget ya untuk menebak suatu saham itu benar-benar berada di posisi paling rendah. Jadi menurut kita kalau sudah uh, kelihatannya penurunannya terbatas, ya udah kita akan melakukan akumulasi secara berlapis. Iya, jadi memang mengetahui fundamental sebuah perusahaan itu penting ya untuk investasi yang kita lakukan. Benar. Iya. Nah, ini membicarakan juga strategi investasi buat pendengar kita, kayak gimana sih komposisi terbaik investasi saat ini antara saham, obligasi, ataupun deposito. Ini bisa dikasih strategi investasinya seperti apa sih Pak Irwan buat pendengar kita yang memang adalah para generasi milenial nih supaya bisa tetap cuan. Waduh. Nah, terima kasih Mbak Ines. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat menarik sih Mbak Ines, karena Ya. uh, untuk jawabannya tidak ada ilmu yang pasti di sini. Kalau suatu perusahaan kan Mhm. kita bisa lewat valuasi, entah dari sisi PE atau PBV dan lain-lain. Nah, kalau untuk ini mungkin tergantung dari profil risiko masing-masing individual, Mbak Ines. Di mana memang kalau kaum milenial biasanya nih profil risikonya akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sudah berumur. Biasanya begitu, Mbak Ines. Jadi Mhm. kalau generasi milenial biasanya kan mereka pengen yang lebih risiko supaya returnnya lebih tinggi. Nah, berarti komposisi di portofolio saham biasanya juga lebih tinggi, itu Mbak Ines. Mungkin sisanya di money market atau deposito itu hanya untuk ya supaya kalau ada terjadi kebutuhan yang mendadak nih, jadi kita bisa menggunakan
dana di money market ataupun di deposito. Nah, Iya. Oke, Pak Irwan, apalagi yang mau disampaikan buat pendengar kita dalam berinvestasi supaya lebih strategis dan menguntungkan? hmm, kalau dari saya sendiri, kalau dari pengalaman sih, biasa yang menjadi musuh terbesar itu diri kita sendiri, Mbak Ines. Biasa kalau Mhm. suatu indeks atau saham ya mengalami koreksi, sedangkan kita tahu nih fundamentalnya itu bagus ya, Mbak Ines. Itu biasa kita Iya, ada fear atau ketakutan sendiri. Jadi kadang-kadang, wah kok sudah turun dalam, jangan-jangan masih bisa turun lagi gitu kan. Jadi kalau nggak sabar, biasa orang ya melakukan cut loss gitu. Nah, iya, jadi itu sih musuh terbesar itu diri kita sendiri. Jadi kalau kita tahu suatu perusahaan itu fundamentalnya bagus, outlook-nya juga bagus, mungkin lebih baik kalau terjadi koreksi itu malah seharusnya kita bisa secara bertahap melakukan akumulasi Mbak Ines. Karena ya itu sekali lagi mungkin kita pun tidak tahu nih kapan akan mencapai bottom. iya. Wah, ini satu quote dari Pak Irwan ya, musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Ini bisa jadi catatan supaya ketika berinvestasi kita juga tidak dipengaruhi oleh rasa takut gitu ya Pak ya, tapi lebih mempertimbangkan bagaimana sih secara fundamentalnya dan juga lebih clear lagi ketika mengambil keputusan dalam berinvestasi. Itu pun saya dapat quote itu dari investor kawakan Mbak Ines. Iya Pak, oke. Ini kayaknya kita perlu lebih banyak lagi ngobrolin seputar strategi berinvestasi ya Pak Irwan. Tapi untuk sekarang sampai di episode ini saya ucapkan terima kasih banyak atas semua informasi, strategi, dan insight yang diberikan oleh Pak Irwan Budiarto, Head of Equity dari Trimegah Asset Management. Terima kasih Mbak Ines atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Iya, Pak Irwan. Semoga yang kita obrolin ini bisa juga ngebantu pendengar kita menyusun rencana investasi supaya lebih strategis dan juga menguntungkan. Sampai ketemu lagi, Pak Irwan. Sampai ketemu lagi Mbak Ines. Iya, dan juga buat kamu yang mendengarkan podcast Market Movers, dengerin terus setiap hari Senin persembahan KBR dan Kata Data, dan jangan lupa juga follow podcast kita di KBR Prime atau aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Saya Ines Nirmala pamit. Salam cuan. Dadah.